dan teoritis. Yang bab 2, kajian teori. Kajian teori peran petani kopi, kontribusi pengembangan komunikasi dalam budaya, kesejahteraan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, petani, penanaman dan perawatan, panen, pengelolaan, pemasaran, dan keberlanjutan syariah. Yang bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dapat membantu dalam pemahaman tentang pengalaman dan proses petani kopi terkait dengan praktek ekonomi syariah dalam dampak terhadap kesejahteraan mereka. Dan data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Yang kedua, subjek. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, wawancara, verifikasi, dan dokumentasi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini peran petani kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat, dan Desa Batur adalah peran seorang petani kopi. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Kades dalam mengelola hasil. Masyarakat Desa Batur adalah peran penduduk yang beberapa penting dalam mengelola, terlebih para petani kopi yang mengelola kopinya sendiri. Yang kedua, potensi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan desa memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang dilakukan oleh Bapak Ismail, prinsip ekonomi syariah juga bisa diterapkan petani kopi di masyarakat Desa Batur. Dia tahu dalam ekonomi, dalam bertani dan jual. Prinsip-prinsip ini nilai Islam yang dikenal sebagai syariah. Prinsip-prinsip mencatat aspek-aspek keadilan di Desa Batur dan menjalani praktek prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan petani kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi pendorong dalam kesejahteraan masyarakat Desa Batur adalah peran seorang petani. Ini dan oleh mengelola hasil masyarakat dengan Desa Batur ini, para penduduknya beberapa penting dalam mengelola terlebih dahulu. Petani yang mengelola hasil sendiri. Yang urusannya kedua, potensi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kopi Desa Batur dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Bapak Ismail. Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga bisa diterapkan ke petani kopi atau masyarakat di Desa Batur. Biar bagaimana dalam ekonomi syariah dan bertani dan jual dalam prinsip-prinsip nilai Islam yang keadilan dengan kesejahteraan transaksi di Desa Batur
Cukup. Dijadikan Cukup Mas. Ya, cukup. Monggo, Pak Gofur silakan. Mas Sayyidul Hasan. Ya. Kenapa ngambil judul ini? alasan saya ambil ini karena kebanyakan di desa Batur tidak tahu cara mengelolanya kopi suju. Bagaimana? Maksudnya kalau di desa Batur itu Ustaz, mengelola kopi itu bukan dikelola sendiri, masih di seperti pinjol itu jual masih muda, Ustaz. Mengambil uang sendiri, tidak diproses sendiri. Seandainya diproses sendiri, insya Allah bisa sudah. Ada di mana itu? Di desa Enggak, keterangan itu ada di mana saya dapat? Saya bisa temui lah keterangan itu. Yang saya sampaikan. nggak ada. Loh, kode ada. Ya. Jadi saya nanya, apa alasan saudara mengambil judul ini? Ayo. Itu Ustaz, itu dia. Hah? Kalau alasan saya sendiri, Bukan alasan saudara sendiri, tapi alasan sambian mengambil judul ini gitu maksudnya. Ada di mana? Apa alasannya? Ada keunikan tidak? Apa bagaimana? itu yang ada di rumusan masalah. Salah satu mendorong dalam kesejahteraan masyarakat di desa. Iya, saya nanya latar belakang. Kenapa sampean ngambil judul ini? Apa sih alasan di latar belakangnya? Ada alasan yang kuat nggak? Nggak perlu lihat itu sudah, Mas, langsung sampaikan. Sudah lah, Ustaz. Biarin ya. Nggak bisa ya? Apa judulnya tadi? Peran petani kopi untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut perspektif ekonomi. Banyak yang ini Mas ya, banyak yang salah di sini. Ya. Oke, ada berapa rumusan Mas? Saya tidak buka ini sudah ya. Oke. Kalau buat skripsi itu ada berapa bab? Ada 4 bab. Ada 5 bab. Bab pertama isi apa saja? Isi bab pertama dulu latar belakang. Terus Yang kedua kajian teori. Yang ketiga metode penelitian. Yang keempat pembahasan. Yang kelima kesimpulan dan saran. oke. Penelitian terdahulu itu ada di beberapa. Penelitian yang dahulu ada di bab 4, bab 3, Bab 3. Kerangka konseptual itu ada di beberapa. bab 2. Ya apa udah bisa memahami isinya. Saya belum nanya isi ini. Ya. Saya belum nanya. Oke. Di bab 1 itu saya mulai masuk ke isi ya. Di bab 1 itu
di halaman pertama itu saya menemukan gini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2188. Isinya saya baca, man sa'a ala iyalihi min hilalin fahuwa kal mujahid fisabilillah, rawahu at-Tabrani. Ini Al-Quran atau hadis, Mas? Al-Quran ya? Bisa bedakan Al-Quran sama hadis ya? Ya, pada bisa. Ya. Kajian teori di bab berapa? Kajian teori di bab Apa saja yang harus ditulis di kajian teori itu? Kajian teori itu wawancara, observasi, dokumentasi. Ya. Di sini judulnya adalah peran petani kopi, ya kan? Jadi yang harus ditulis dalam kajian teori itu apa? Kajian teori peran petani kopi apa yang ya? Di kajian teorinya apa yang harus dibahas? Yang pertama peran, kedua petani, Ya. yang ketiga masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan keempat prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada di bab berapa itu? Bab 2 ya. Ini kok ada larangan riba, ada zakat di kajian teori itu. Memangnya bayar zakat? Kalau di ekonomi syariah di Islam itu kan ada zakat, ada riba. Kajian teori itu teori apa? Ekonomi. Bukan teorinya menanam kopi, bukan. Ada di bawahnya. Ya. Ini catatannya dari depan sampai belakang, banyak catatannya. Gimana? Monggo Bu, silakan. Mas Saiful Hasan. Ini tulisannya apa? Saya Sendiri. Betul? Betul. Tahu nggak kenapa saya tanya? tidak tahu. Karena kalau tulisan sendiri, otomatis kita sudah tahu isinya. Hal yang utama saja, kenapa jenengan memilih, alasan jenengan memilih judul ini, itu tadi sudah ada di belakang. Kemudian pertanyaannya paling mudah tadi tentang daftar isi. Daftar isi kan jenengan nggak tahu gitu loh. Bab satu itu apa, bab dua apa, bab tiga apa. Ini belum ke metode dan lain-lain ya kita tanyanya. Kita tanyanya malah daftar isi tadi. Harusnya itu sudah nggak perlu ditanyakan. Ya kan. Ini yang Ini dimaksud penelitiannya berapa lama, Mas? Tapi ini tetap seperti ini. Berapa? 6 bulanan. Iya, kebijakan nanti gimana? Kalau kita yang Penelitiannya berapa bulan? Kalau penelitiannya itu sekitar